Di sebuah kota kecil yang terpencil, terdapat pabrik tekstil tua yang konon dihantui oleh kekuatan misterius. Siti, seorang wanita berjiwa petualang, mendengar kabar tentang pabrik itu dan merasa tertarik untuk menjelajahi keberadaan paranormal yang mungkin terjadi di dalamnya. Dia memutuskan untuk mengajak Abud, temannya yang juga senang tantangan, untuk bergabung dalam petualangan misterius ini. Pada malam yang gelap dan berawan, Siti dan Abud memasuki pabrik tersebut dengan penuh semangat. Bangunan itu tampak seperti monumen bersejarah yang telah melalui banyak tahun. Pepohonan tua di sekitarnya mengeluarkan bayangan aneh saat angin berbisik melalui daun-daunnya yang berguguran. Pabrik ini terkesan seolah-olah merintih dalam kesunyian. Ketika mereka melangkah ke dalam pabrik, suasana berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan suara langkah kaki mereka terdengar seperti bergema dalam keheningan. Siti mencoba menghibur dirinya dengan tertawa, sementara Abud mencoba menunjukkan ketenangannya, tetapi keduanya merasakan keberadaan yang tak terlihat mengawasi mereka. Di dalam pabrik yang redup, mereka menemukan gulungan-gulungan kain tua yang dulu digunakan untuk memproduksi tekstil berkualitas. Namun, semakin dalam mereka menjelajahi, semakin terasa tekanan yang aneh. Siti merasa seolah-olah ada mata tak terlihat yang memandang mereka dari kegelapan. Tiba-tiba, sebuah mesin tua yang sudah lama tidak digunakan mulai berputar sendiri. Roda-roda mesin itu bergerak tanpa alasan yang jelas. Suara-suara mesin yang berderit dan gemerincing mulai menggema di dalam pabrik yang terkesan mati ini. Siti dan Abud melihat ke sekitar dengan tatapan bingung, mencoba mencari pemahaman tentang apa yang sedang terjadi. Mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju lantai atas pabrik. Koridor-koridor gelap menjadi semakin menyakitkan, dengan bayangan-bayangan yang terlihat bergerak di sudut-sudut ruangan. Siti merasa sentakan dingin di punggungnya, tetapi dia tetap bersikap berani di depan Abud. Ketika mereka mencapai ruangan besar di lantai atas, suasana semakin tegang. Siti dan Abud mendengar suara seperti tangisan lembut yang berasal dari dalam ruangan tersebut. Mereka mendekat dengan hati-hati dan menemukan sejumlah boneka lama yang tergeletak di lantai. Boneka-boneka itu seperti berbicara dengan suara halus yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Tiba-tiba, lampu-lampu yang tergantung di langit-langit bergetar secara aneh, dan ruangan itu terendam dalam kegelapan. Siti dan Abud mencoba menyalakan senter mereka, tetapi senter itu dengan sendirinya mati begitu menyentuh udara di ruangan itu. Mereka terjebak dalam kegelapan total. Ketika lampu menyala kembali, mereka mendapati diri mereka berada di ruangan yang berbeda. Siti berada di ujung satu ruangan, sedangkan Abud di ujung yang lain. Mereka berdua berteriak memanggil satu sama lain, tetapi suara mereka tampaknya terdengar sangat jauh. Sesuatu yang tak terlihat memisahkan mereka. Siti memutuskan untuk menjelajahi ruangan tempatnya berada. Dia menemukan dinding-dinding yang dilapisi oleh lukisan aneh yang terlihat seperti ramalan masa depan. Boneka-boneka yang dulu tergeletak di lantai kini berdiri dengan sendirinya, mengarahkan pandangannya padanya. Suara-suara seperti bisikan misterius mengisi ruangan. Sementara itu, Abud menjelajahi lorong-lorong gelap di tempatnya berada. Suara-suara angin dan langkah-langkah ringan terdengar di sekitarnya. Di setiap tikungan, bayangan-bayangan aneh berlalu dengan cepat, meninggalkan kesan yang menghantui di belakangnya. Siti dan Abud terus mencari cara untuk bersatu kembali, namun pabrik ini seolah-olah memiliki kekuatan untuk mengubah dimensi dan waktu. Mereka mengalami pengalaman-pengalaman aneh yang tak terpahami, seperti melihat gambar-gambar masa lalu dan masa depan yang terjadi di depan mata mereka. Tiba-tiba, mereka berdua berdiri di sebuah aula besar yang terkesan seperti pusat kekuatan di dalam pabrik ini. Di tengah aula, ada sebuah figur yang tampak mirip dengan sosok hantu. Wajahnya buram, tetapi matanya memancarkan cahaya yang intens. Siti dan Abud merasa seolah-olah mereka berhadapan dengan entitas gaib yang memiliki kendali atas pabrik ini. Entitas itu mulai berbicara, mengungkapkan cerita kelam tentang kecelakaan yang terjadi di masa lalu. Seorang pekerja pabrik tewas tragis akibat mesin yang rusak, dan rohnya terjebak di dalam pabrik ini. Kekuatan gaibnya menciptakan fenomena aneh, mencoba menarik perhatian orang untuk mengungkapkan kebenaran yang terkubur. Siti dan Abud, meskipun ketakutan, merasa kewajiban untuk membantu roh ini menemukan ketenangan. Mereka diinstruksikan untuk mencari kotak misterius di dalam pabrik yang berisi barang-barang berharga milik pekerja yang tewas.
Dengan harapan, roh itu bisa menemukan kedamaian dan melepaskan cengkeramannya pada pabrik ini. Petualangan Siti dan Abud melibatkan melalui lorong-lorong gelap, mengatasi rintangan supernatural, dan akhirnya menemukan kotak misterius tersebut. Ketika mereka membuka kotak itu, suasana pabrik mulai berubah. Cahaya hangat menyinari seluruh ruangan. Entitas gaib yang sebelumnya menguasai pabrik itu menghilang, meninggalkan rasa damai di udara. Siti dan Abud merasakan kelegaan yang mendalam karena mereka berhasil membantu roh yang terjebak. Dengan hati yang lega, Siti dan Abud keluar dari pabrik tekstil tua tersebut. Mereka merasa bangga atas petualangan yang mereka lalui dan keberanian yang mereka tunjukkan. Cerita mereka tentang pabrik yang dihantui ini menjadi pembicaraan di kota kecil itu, dan mereka menjadi terkenal sebagai petualang yang berani. Setelah petualangan itu, Siti dan Abud menjadi lebih dekat sebagai teman. Mereka selalu mengingat pengalaman yang mereka alami bersama dan terus menjaga hubungan persahabatan yang kuat. Dengan pabrik tekstil tua yang kini telah mendapatkan kedamaian, kota kecil itu kembali hidup dengan cerita-cerita yang berputar di sekitar petualangan Siti dan Abud. Dan sejak saat itu, mereka berdua selalu terinspirasi untuk menjelajahi tempat-tempat misterius dan mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di dunia ini.